Keraton Yogyakarta, sore hari, Pangeran Diponegoro Muda berdiri di tepi pendopo. Ratu Agung sang nenek datang mendekat. Iya. Itu tanggung jawab masing-masing. Wah, mau tampil ya, Pak? Kenapa, Bu? Saya udah bulan 3 tadi. Jalan. Mengapa ini resana segala kemewahan istana emas berkilau, tari-tarian tidak membuatku bahagia. Aku merasa jauh dari rakyat yang bekerja keras di ladang. Nak, kau berbeda dari yang lain. Istana ini memang penuh dengan keindahan, tapi juga penuh dengan tipu daya. Aku melihat para kerabat sibuk berebut jabatan, menghadap sultan mencari pujian beliau. Aku tak ingin ikut dengan permainan itu. Itulah jalannya, Nak. Hayama ingin kau bisa bergerakan, namun ilmu sejati ada di luar tembok istana. Nah, aku ingin hidup di luar istana. Aku ingin merasakan demi tanah, derita rakyat, dan saya karena mungkin dari sanalah aku menemukan jalanmu. Ilham anakku, jangan takut berbeda. Seorang pemimpin sejati bukan dituncang oleh singgasana, melainkan oleh keberanian dan ketulusan hatimu. Halaman pesantren di Tegalrejo. Pagi hari, suasana sederhana. Santri belajar mengaji di bawah pohon. Petani melintas dengan cangkul. Doakan anak-anakku, hidup ini bukan untuk menjahat, melainkan untuk mengabdi kepada Allah dan menolong sesama. Seorang pemimpin sejati harus rendah hati, dekat dengan rakyat. Kiai, bagaimana seorang bangsawan bisa adil bila ia hidup jauh dari penderitaan rakyat? Itulah ujian benar tidak menjadikanmu mulia, tetapi amalmu. Jika kau ingin jadi pemimpin, turunlah ke bawah, pasukan penuh para petani. Dari situlah keadilan lahir. Gusti Pangeran, mengapa Tuhan mau duduk di tanah becek begini? Tanah ini sama dengan tanah yang tidak dapat. Bedanya, di sini aku melihat keringat dan air mata kalian. Aku ingin belajar bagi kehidupan kalian. Jarang ada bangsawan yang mau mendengarkan kami. Kami hanya rakyat kecil, Gusti.
Tanah kami sering diambil pajaknya. Hidup makin berat. Mulai hari ini, aku bukan hanya pangeran keraton. Aku sahabat kalian. Jika kalian membutuhkan, aku pun ikut merasakan. Namamu sudah jelas. Kau lahir dari darah bangsawan, tapi hatimu telah memilih bersama rakyat. Suatu hari kelak, keluh kesah mereka akan menjadi panggilan jiwamu. Halaman rumah Tegalrejo. Malam hari, lampu minyak menyala redup. Suasana tenang. Suara jangkrik terdengar. Diponegoro lebih serambi, menulis dan merenung. Dari kejauhan, sedengan derap kuda. Beberapa kerabat tanah datang dengan pakaian kebesaran. Saya baru kamu apa mental yang pada koperasi ya berpuluh tahun ke atas dia contoh dia dan koperasi yang Tuh. Oh, alah. Kawan masih. Sana ritualnya nanti laporan dan berpacaran. Mau lari aku gantinya mah justru mas. Saudaraku di Ponorogo, engkau terlalu lama menyebut di Tegalrejo. Keraton membutuhkanmu. Sultan berharap engkau kembali ke istana. Aku menghormati Sultan, tetapi istana penuh kemewahan yang menjauhkan kita dari rakyat. Aku menemukan kedamaian di sini bersama Kiai dan para petani. Saya sudah kita ingin keraton. Jika kamu anak, kau punya apa tadi? Bayang apakah kamu membiarkan pengaruh Belanda menguasai kita? Di sini Tuhan. Hatiku menolak hidup dalam pesta dan pujian Belanda. Tapi aku pun tak bisa menutup mata pada keadaan keraton. Aku melihat kerabat kita saling berebut kuasa, menggadaikan tanah makanan pada penjajah. Jika aku kembali ke keraton, aku takut tenggelam dalam arus keserakahan itu. Jika aku tetap di sini, aku khawatir dianggap lari dari tanggung jawabku sebagai bangsawan. Pikirkan buat dalam hidupnya, pengeluarkan pendidikan seluruh mataram. Interaksinya bagus. Anakku, hatimu benar, jangan biarkan keraguan mengikatmu. Ikutilah kata hatimu. Jika hatimu memilih rakyat, itulah Tuhan yang berada. Keraton Yogyakarta, ruang peringatan malam hari. Jangan Sultan, demi kelancaran pemerintahan, tanah di tepi Tegalrejo harus dibuka menjadi jalan besar. Pajak atas tanah rakyat juga harus dinaikkan. Tapi rakyat sudah terlalu berat bebannya. Mereka baru saja gagal panen. Benar Sultan, jangan khawatir. Semua ini demi kemajuan dan demi menuju keamanan asalkan kita patuh. Ampun, Kanjeng Sultan. Apakah adil bila tanah leluhur kita dirampas untuk kepentingan penjajah? Apakah bijak bila rakyat diperas tanpa
sementara kita berpesta di balik tembok keraton. Pangeran ini sedang membuat keributan. Ingat, kekuasaan keraton tetap ada hanya karena perlindungan Belanda. Kalau kami maka tidak ada artinya. Kekuasaan sejati bukanlah hadiah dari penjajah. Kekuasaan lahir dari doa rakyat dan restu Tuhan. Tanpa itu, singgasana hanyalah kayu kosong. Saudaraku Diponegoro, kau bicara seakan-akan bisa menentang Belanda seorang diri. Jangan sampai idealismemu menghancurkan keraton. Bila keraton memilih tunduk, maka aku akan memilih jalan lain. Aku akan bersama rakyat, walau harus menghadapi murka Belanda. Sebuah desa di Tegal Rejo, siang hari, petani bekerja di sawah, perempuan desa menumbuh padi, anak-anak berlarian bermain layangan. Prajurit Belanda masuk, dipimpin seorang perwira. Dengar rakyat, pajak tanah kalian harus dibayar hari ini. Siapa yang menolak tanahnya akan dirampas, rumahnya dibakar. Mas Yusuf, kau masih menunjuk pajak 2 bulan. Dari sekarang juga. Ampun Tuhan, panen kami gagal, anak-anak kelaparan, berilah waktu sebulan lagi. Diam kau rakyat bodoh, semua hasil panen milik pemerintah Hindia Belanda. Tuhan, jangan ambil dari kami. Ini satu-satunya makanan anak kami. Betapa hati Ntar kono wae aku tak goleki. takkan pilu Kowe ngerti kono nang ntar kono wae. kau aku pahlawanku. Nah kene wae. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Lagu kepahlawanku tunai sudah janji bakti. Buku satu tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Berhenti! Apa kalian tak punya hati? Rakyat ini hanya ingin hidup layak, tapi kalian merampas nafkah mereka. Siapa kau berani melawan pemerintah Hindia Belanda? Aku Pangeran Diponegoro, dan aku bersumpah, penindasan ini takkan dibiarkan. Setiap tetes air mata rakyat akan menjadi api yang membakar penjajahan kalian. Pak Diponegoro, inilah saatnya. Jeritan rakyat telah menjadi panggilan Tuhan. Jika ini jalan yang ditunjukkan Allah, maka aku akan memimpinnya. Perang tak bisa dihindari. Demi tanah air, demi rakyat, kita akan bangkit.
aja.